Salam. Sebelum kita menjalankan aktivitas kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang satu malam bagaimana Tuhan menjaga memelihara dalam istirahat kami. Kami akan melalui hari ini dan kami yakin melalui firman-Mu itu akan meneguhkan dan menguatkan kami. Berbicara Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yeremia 25 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikian firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi boleh menjadi kekuatan bagi kita. Ada beberapa poin yang bisa kita belajar dari firman Tuhan ini, terutama lewat pengalaman bangsa Israel yang saat itu sedang dibuang ke tanah pembuangan di Babel. Yang pertama, lewat firman Tuhan ini, bagaimana kita melihat di sana teguran Tuhan atas dosa atau kesalahan bangsanya. Kita tahu latar belakang teks ini ketika Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan untuk memberikan teguran kepada umatnya yang sudah jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Bukan hanya Nabi Yeremia, tapi melalui nabi-nabi yang lainnya juga, bagaimana umat Tuhan ditegur agar meninggalkan dosa-dosa mereka, terutama bagaimana mereka melakukan penyembahan kepada berhala-berhala saat itu. Tuhan ingin agar umatnya tetap setia kepadanya. Tapi apa yang terjadi? Walaupun Nabi Yeremia menegur bangsanya, tapi bangsanya itu tidak mengindahkan teguran Nabi Yeremia. Begitulah kadang-kadang di dalam kita juga memberitakan firman Tuhan atau Injil. Ketika kita menegur teman kita atau sahabat kita atas kesalahan dan keberdosaannya, mereka tidak mau mendengarkannya. Dan itu adalah salah satu juga tantangan bagi kita. Dan itu juga merupakan tugas kita agar kita jangan pernah menyerah dan berhenti. Tugas kita tetaplah menyuarakan suara kenabian. Yang kedua, bagaimana lewat teks ini kita juga diingatkan akan adanya hukuman Tuhan atas bangsanya, terutama yang tidak taat. Kita tahu Tuhan tak ingin bangsanya berkompromi dengan dosa, hidup dalam dosa. Tuhan tidak ingin dipermainkan. Oleh karena itu, Tuhan akhirnya mengambil suatu sikap dengan menghukum mereka, dan tak tanggung-tanggung bagaimana Tuhan menghukum umatnya. Ya, Tuhan itu kasih. Kasihnya mengalir seperti sungai. Tapi jangan lupa bahwa murkanya juga bisa datang seperti banjir. Begitulah sampai mereka akhirnya dibuang ke negeri yang jauh, ke Babel. Dan dalam waktu yang begitu cukup lama, dikatakan tadi 70 tahun lamanya mereka di pembuangan. Tentu ini adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan, jauh dari kampung halaman mereka, menjerit, bahkan menyesal. Bahkan kita tahu mereka akhirnya kecewa, terutama bagaimana mereka dipimpin oleh raja yang tak mengenal Tuhan. Saudara-saudara, walaupun demikian, kita tahu bahwa
Nabi Yeremia tidak hanya memberikan teguran dan juga hukuman daripada Tuhan, tapi Nabi Yeremia dipakai oleh Tuhan juga untuk menyampaikan kasih setianya. Sehingga apa yang kita lihat juga dari teks kita tadi, di sana ada janji tentang kelepasan. Allah itu adalah Allah yang setia terhadap bangsanya, dan dia tidak mau bangsanya terus menderita dan mengalami kehancuran bahkan kematian. Tuhan tidak selalu murka terhadap umatnya, sehingga lewat Nabi Yeremia ia kembali meneguhkan janjinya dengan menubuatkan akan kelepasan. Setelah dikatakan tadi 70 tahun lamanya, 70 tahun itu merupakan suatu waktu Tuhan, waktu yang lama. Apa yang bisa kita lihat atau pelajari dari firman ini? Kadang-kadang waktu Tuhan itu memang kita tidak tahu kapan, dan kadang-kadang kita merasakan waktu Tuhan itu jauh, panjang dan lama sekali. Tapi itu adalah misteri, yakni kuasa daripada Tuhan. Tapi mari kita boleh belajar dalam waktu-waktu Tuhan itu. Kadangkala dalam penantian kita akan jawaban-jawaban, terutama tentang doa-doa kita. Mari kita belajar dari Abraham yang menanti 25 tahun. Mari kita belajar dari Yakub untuk mendapatkan Lea sampai 6 tahun. Demikian juga Daud, Yusuf, Musa, bertahun-tahun lamanya. Bagaimana akhirnya Tuhan mendengarkan seruan mereka setelah 70 tahun. Ini mengingatkan kita bahwa ada waktu Tuhan. Itu bukan hanya soal lamanya, tapi bagaimana kita melihat di sini sikap kita juga di dalam kita menanti jawaban Tuhan itu. Yang terpenting adalah kita percaya Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Tapi lebih penting lagi, bagaimana kita terus beriman, berusaha di dalam menanti daripada jawaban Tuhan. Jangan pernah menyerah. Seperti seorang pemuda yang dia saat itu mengalami satu pergumulan yang berat, di mana dia mempunyai sepetak sawah, yang mana dalam sawahnya itu tidak ada air. Akhirnya dia melihat bahwa ada batu besar yang menghalangi sehingga tidak ada air ke sawahnya itu. Dia mengambil martil untuk memecahkan batu itu. Ya, sampai ada ratusan kali dia memecahkannya. Tapi apa yang terjadi? Sudah pun ratusan kali, bahkan 300, 400, 500. Akhirnya bahwa ada saatnya dia kecewa, dia mau berhenti. Tapi ada satu kali lagi pengharapannya, dia mau mencoba sampai akhirnya pukulan 501 baru pecah batu itu. Itu artinya apa? Ada pesan bagi kita untuk tetap setia, berusaha, berjuang sampai Tuhan akhirnya juga menjawab doa-doa kita. Itulah firman yang meneguhkan kita. Selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah dari firman-Mu ini kami semakin diteguhkan, dikuatkan untuk menanti jawaban-jawaban daripada doa-doa kami, dan juga Tuhan menjawab pergumulan-pergumulan kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Hanya biarlah kami memiliki tetap iman, semangat di dalam kehidupan kami, khususnya menjalani hari ini. Terutama Tuhan, kami berdoa kepadamu untuk Runggun, Samarinda, Pulungan, Sangatta dan Bontang. Tuhan memberkati anak-anakmu di sana semua, Tuhan peliharakan, dan biarlah Engkau memberkati gerejamu, jemaatmu, dan juga seluruh kesaksian dan pelayanan dan persekutuan. Demikian juga kami semua anak-anakmu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua Tuhan, kuatkan dan beri kami kesehatan, kekuatan untuk melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.